Halo semuanya. Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk, kita mulai kisahnya. Pria tajir miliuner lebih memilih menikahi janda desa daripada wanita sepadan pilihan keluarganya. Dewi adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Penampilannya sederhana, dengan rambut hitam panjang yang sering ia ikat rendah dan pakaian seadanya yang mencerminkan kehidupan desa yang jauh dari kemewahan. Ia bekerja sebagai penjual bunga di pasar tradisional, menyusun rangkaian bunga dengan tangan terampilnya setiap pagi sebelum fajar menyingsing. Namun, di balik kesederhanaannya, ada banyak hal yang tidak diketahui orang-orang di sekitarnya. Dewi bukan sekadar wanita desa biasa. Sebelum memilih hidup di tempat ini, ia pernah menjadi bagian dari keluarga konglomerat yang memiliki jaringan bisnis besar di berbagai bidang. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses, ibunya seorang filantropis terkenal, dan kakak-kakaknya adalah orang-orang yang menguasai berbagai sektor industri. Dewi memiliki latar belakang pendidikan tinggi, pengalaman dalam dunia bisnis, serta kecerdasan yang jauh melampaui orang-orang yang sekarang melihatnya sebagai janda desa biasa. Pernikahannya dulu tidak berjalan baik. Ia menikah di usia muda dengan seorang pria yang awalnya tampak baik, tetapi pada akhirnya hanya memperlakukannya sebagai trofi. Pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Dan sejak saat itu, Dewi memilih untuk menjauh dari kehidupan mewah yang penuh kepalsuan. Ia ingin hidup dengan tenang, tanpa embel-embel status sosial atau tuntutan keluarga. Keputusannya untuk tinggal di desa dan menyembunyikan identitas aslinya bukan karena ia takut atau menyerah, tetapi karena ia ingin membangun kehidupannya sendiri, di tempat di mana ia dihargai bukan karena nama keluarganya, tetapi karena dirinya sendiri. Di tempat lain, seorang pria bernama Adrian tengah menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Adrian adalah pewaris dari keluarga kaya raya yang memiliki banyak perusahaan besar. Ia tampan, cerdas, dan memiliki reputasi sebagai pria dermawan yang tidak segan-segan membantu orang lain. Meski lahir dari keluarga terpandang, Adrian bukanlah tipe pria yang gemar berpesta atau menghabiskan uang tanpa tujuan. Ia lebih suka bekerja keras dan membangun bisnisnya sendiri daripada sekadar mengandalkan harta keluarganya. Namun, satu hal yang selalu menjadi masalah dalam hidupnya adalah ibunya, Bu Ratna. Sebagai wanita dari keluarga elit, Bu Ratna memiliki standar tinggi tentang siapa yang pantas menjadi pendamping putranya. Baginya, hanya wanita dari keluarga terpandang dengan pendidikan tinggi, etika sosial yang sempurna, dan latar belakang yang sepadan, yang layak menjadi istri Adrian. Itulah sebabnya, ia kini tengah sibuk mengatur perjodohan Adrian dengan seorang wanita bernama Karina, putri dari keluarga konglomerat lain yang memiliki status sosial yang setara. Karina adalah wanita yang sempurna di mata keluarga Adrian. Ia cantik, pintar, dan berkelas. Namun, Adrian tidak merasakan ketertarikan padanya. Setiap kali bertemu Karina dalam acara keluarga atau makan malam yang diatur oleh ibunya, ia selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak menginginkan pernikahan yang hanya didasarkan pada kepentingan keluarga dan status sosial. Ia ingin menikah dengan seseorang yang bisa membuatnya merasa nyaman dan diterima apa adanya, bukan hanya sebagai pria kaya, tetapi sebagai manusia biasa. Takdir mempertemukan Adrian dan Dewi dengan cara yang tidak terduga. Suatu hari, ketika Adrian tengah melakukan perjalanan ke desa untuk meninjau proyek sosialnya, ia secara kebetulan mampir ke pasar tempat Dewi berjualan bunga. Saat itu, Adrian sedang berjalan santai di sekitar pasar, menikmati suasana yang jauh berbeda dari hiruk-pikuk kota. Ia memperhatikan berbagai pedagang yang menjajakan dagangan mereka dengan penuh semangat, hingga matanya tertuju pada sebuah lapak kecil dengan berbagai bunga segar yang tertata rapi. Dewi, yang saat itu sedang sibuk merangkai bunga, tidak menyadari bahwa seorang pria asing memperhatikannya. Adrian, yang penasaran, akhirnya mendekati lapak Dewi dan memperhatikan cara wanita itu bekerja. Jemarinya lincah saat mengikat batang bunga dengan benang rami, ekspresinya tenang dan penuh konsentrasi. Tanpa sadar, Adrian merasa tertarik.
Ada sesuatu dalam diri Dewi yang membuatnya berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah ia temui. "Berapa harga buket ini?" tanya Adrian akhirnya. Suaranya terdengar ramah. Dewi mendongak dan menatap pria di depannya. Ia melihat seorang pria dengan pakaian kasual tetapi tetap berkelas, dengan wajah yang mencerminkan ketenangan dan kedewasaan. Sekilas, Dewi merasa pria ini bukan orang biasa. Cara bicaranya, caranya membawa diri, semuanya menunjukkan bahwa ia berasal dari latar belakang yang mapan. Namun, ia tidak peduli. Baginya, semua pelanggan adalah sama. 100.000, Pak, jawab Dewi singkat. Adrian mengangguk dan mengambil dompetnya, lalu mengeluarkan selembar uang 100.000. Namun, sebelum ia menyerahkannya, ia berkata dengan nada bercanda, "Kenapa mahal sekali? Di kota, harga bunga tidak semahal ini." Dewi tersenyum tipis. "Karena bunga-bunga ini saya pilih sendiri dan dirangkai dengan hati. Kalau hanya mau bunga murah, di sana ada yang lebih murah," katanya sambil menunjuk ke lapak lain. Adrian terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. Jawaban Dewi membuatnya semakin tertarik. Wanita ini tidak mencoba untuk menyenangkan hatinya atau menjilatnya seperti banyak orang lain yang tahu identitasnya. Ia berbicara dengan jujur, tanpa rasa takut. "Baiklah, saya akan beli. Saya suka bunga yang dibuat dengan hati," ujar Adrian sambil memberikan uangnya. Dewi menerima uang itu dan memberikan buket bunga dengan ekspresi netral. "Terima kasih, Pak." Adrian mengambil buket itu, lalu tersenyum. "Nama saya Adrian. Boleh tahu siapa nama Anda?" Dewi sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Biasanya, pelanggan tidak terlalu peduli dengan siapa yang menjual bunga. Namun, ia tetap menjawab dengan singkat, "Dewi." Adrian mengangguk. "Senang bertemu denganmu, Dewi. Mungkin lain kali saya akan kembali membeli bunga lagi." Dewi hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Ia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan pria asing ini. Namun, dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Adrian. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Sejak pertemuan pertama di pasar, Adrian merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Dewi. Wanita itu tidak seperti kebanyakan orang yang ia temui dalam lingkungannya. Dewi tidak terkesan dengan status atau hartanya, dan justru bersikap sangat natural, bahkan terkesan dingin. Hal itu justru semakin membuat Adrian penasaran. Hari demi hari berlalu, namun bayangan tentang Dewi masih tertanam di benak Adrian. Ia merasa ada sesuatu dalam diri wanita itu yang membuatnya ingin mengenalnya lebih jauh. Tanpa pikir panjang, Adrian kembali ke desa beberapa hari kemudian, dengan alasan ingin melihat perkembangan proyek sosialnya. Namun, tujuan utamanya tidak lain adalah untuk kembali bertemu dengan Dewi. Saat tiba di pasar, ia kembali mendapati Dewi tengah sibuk merangkai bunga di lapaknya. Adrian berjalan mendekat, lalu berdiri di depan meja kecil tempat Dewi bekerja. "Pagi, Dewi," sapanya dengan senyum ramah. Dewi yang tengah mengikat seikat bunga melati mendongak sekilas. Ia sedikit terkejut melihat Adrian kembali datang, tapi ia berusaha tetap bersikap biasa saja. "Pagi," jawabnya singkat, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Adrian tertawa kecil melihat respons itu. Ia tidak terbiasa menghadapi wanita yang begitu tidak terkesan dengan keberadaannya. Biasanya, di lingkungannya, banyak wanita yang berusaha menarik perhatiannya dengan berbagai cara. Namun Dewi, ia bahkan nyaris tidak memberikan perhatian padanya. "Sepertinya kamu tidak terlalu suka berbicara, ya?" tanya Adrian iseng. Dewi menghentikan pekerjaannya sejenak, menatap Adrian dengan sorot mata datar. "Saya hanya tidak suka berbasa-basi, Pak." Adrian semakin tertarik. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita berbicara tanpa basa-basi? Saya ingin tahu lebih banyak tentang kamu." Dewi mengangkat alis, lalu tersenyum tipis. "Kenapa ingin tahu? Saya hanya penjual bunga biasa." Adrian menyandarkan tangannya di meja kecil itu, menatap Dewi dengan penuh ketertarikan. "Karena kamu berbeda." Dewi terdiam sesaat. Ia menatap pria di depannya, mencoba menilai apakah kata-kata itu hanya sekadar gombalan atau benar-benar tulus. Namun, melihat ekspresi Adrian yang serius, Dewi merasa ada ketulusan di dalamnya. "Terserah Anda,"
Pak, tapi saya hanya orang biasa. Tidak ada yang menarik dari saya. Adrian tersenyum lagi. Ia tidak memaksa Dewi untuk langsung terbuka, tetapi semakin ia mengobrol dengannya, semakin ia merasa ingin mengenal wanita itu lebih dalam. Seiring berjalannya waktu, Adrian semakin sering mengunjungi pasar. Kadang, ia membeli bunga, tetapi lebih sering ia hanya datang untuk sekadar berbincang dengan Dewi. Obrolan mereka awalnya selalu singkat, tetapi lama-kelamaan mulai lebih panjang dan mengalir. Dewi yang awalnya dingin mulai terbiasa dengan kehadiran Adrian. Adrian tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ingin pamer kekayaan atau memamerkan status sosialnya, yang membuat Dewi sedikit demi sedikit membuka dirinya. Mereka mulai berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. "Kenapa kamu memilih berjualan bunga di sini?" tanya Adrian suatu hari, ketika mereka sedang duduk di bangku kayu di dekat lapak Dewi. Dewi menghela napas pelan. "Karena aku menyukainya. Aku suka melihat orang tersenyum saat menerima bunga. Selain itu, pekerjaan ini memberiku ketenangan." Adrian mengangguk, mendengar setiap kata yang diucapkan Dewi dengan penuh perhatian. "Itu alasan yang bagus," ujarnya. "Banyak orang yang hanya bekerja untuk uang, tetapi kamu bekerja untuk sesuatu yang lebih dari itu." Dewi tersenyum samar. "Kalau kamu sendiri, kenapa sering datang ke sini?" Adrian tertawa kecil. "Mungkin karena aku ingin mengenal seseorang yang tidak peduli dengan siapa aku sebenarnya." Dewi terdiam mendengar jawaban itu. Ia mulai menyadari bahwa Adrian bukan hanya pria kaya yang kebetulan mampir ke desanya. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang juga lelah dengan kehidupan penuh kepalsuan. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin dekat. Dewi tidak lagi menjaga jarak seperti dulu. Ia mulai menikmati kebersamaan dengan Adrian, meskipun ia masih menyimpan banyak rahasia tentang dirinya. Namun, di balik semua ini, Dewi tetap waspada. Ia sadar bahwa suatu saat, jika identitas aslinya terungkap, segalanya bisa berubah. Dan itu adalah sesuatu yang belum ia siap hadapi. Adrian semakin sering menghabiskan waktu di desa, khususnya di dekat lapak bunga Dewi. Ia selalu punya alasan untuk datang, entah membeli bunga, sekadar mengobrol, atau bahkan hanya berdiri di kejauhan sambil memperhatikannya bekerja. Bagi Adrian, Dewi memiliki daya tarik yang tidak bisa ia jelaskan. Wanita itu begitu mandiri, sederhana, dan tidak seperti wanita di sekelilingnya yang selalu melihat dirinya sebagai pria kaya raya dengan segalanya. Namun, kebiasaan Adrian yang semakin sering menghilang dari rumah mulai menarik perhatian Bu Ratna, ibunya. Awalnya, wanita itu tidak terlalu memikirkan kemana anaknya pergi. Tetapi saat mengetahui Adrian sering pergi ke desa, ia mulai curiga. Suatu malam, di rumah keluarga Adrian yang megah, Bu Ratna duduk di ruang keluarga dengan raut wajah tidak senang. "Adrian, Mama dengar kamu sering pergi ke desa belakangan ini," katanya dengan nada tajam. "Apa yang kamu lakukan di sana?" Adrian yang saat itu baru saja tiba di rumah, hanya tersenyum kecil sambil melepas jasnya. "Hanya melihat proyek sosial, Ma," jawabnya santai. Bu Ratna mengernyit. "Proyek sosial? Atau ada sesuatu yang lain?" Adrian menatap ibunya dengan pandangan datar. Sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. "Memangnya Mama mau tahu apa?" Bu Ratna mendengus pelan. "Mama dengar kamu sering menemui seorang wanita di sana. Seorang penjual bunga." Adrian terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum kecil. "Jadi Mama menyelidikiku?" "Jangan alihkan pembicaraan, Adrian," suara Bu Ratna meninggi. "Siapa wanita itu? Kenapa kamu tertarik pada orang seperti dia?" Adrian menatap ibunya, mencoba memahami alasan di balik ketidaksetujuannya. "Mama bahkan belum mengenalnya. Kenapa Mama sudah memandangnya sebelah mata?" Bu Ratna mendecak. "Anak Mama seorang Adrian Pratama, pewaris dari keluarga terpandang. Kamu tidak bisa sembarangan memilih pasangan, apalagi dengan wanita yang tidak jelas asal-usulnya." Adrian menghela napas panjang. Ia sudah menduga bahwa ibunya akan bereaksi seperti ini. "Mama, apakah kebahagiaan seseorang hanya diukur dari status sosial?" "Jangan naif, Adrian," suara Bu Ratna semakin tinggi. "Dalam dunia kita, pernikahan bukan hanya soal perasaan. Ini tentang menjaga kehormatan keluarga, menjaga reputasi,
dan memastikan kamu mendapatkan pasangan yang setara. Adrian menggelengkan kepalanya. Mama tahu, justru itu yang membuatku muak dengan lingkungan kita. Semua terlalu peduli pada status, harta, dan nama baik. Tidak ada yang benar-benar peduli pada siapa orang itu sebenarnya. Bu Ratna semakin kesal mendengar jawaban putranya. Kamu tidak akan bisa bersama wanita itu, Adrian. Mama tidak akan pernah merestuinya. Adrian terdiam sejenak, lalu menatap ibunya dengan pandangan tegas. Kita lihat saja nanti, Ma. Sementara itu, Dewi sendiri sudah menyadari perubahan dalam diri Adrian. Ia tahu pria itu semakin sering datang bukan hanya karena urusan proyek sosial, tetapi karena dirinya. Setiap kali Adrian muncul di pasar, Dewi bisa merasakan tatapan pria itu yang selalu mengarah kepadanya. Dan itu mulai membuatnya resah. Dewi tidak bisa menyangkal bahwa ia juga mulai merasa nyaman dengan Adrian. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang membuatnya berbeda dari orang-orang lain yang pernah ia temui. Namun, ia juga sadar bahwa hubungan mereka tidak akan pernah mudah. Ia adalah seorang janda yang dianggap wanita sederhana di desa ini. Sementara Adrian adalah pria kaya raya dengan keluarga terpandang. Sore itu, saat Adrian datang ke lapak bunga seperti biasa, Dewi memutuskan untuk berbicara jujur. Adrian, aku rasa kamu harus berhenti datang ke sini, katanya dengan suara tenang, tapi tegas. Adrian yang sedang melihat-lihat bunga terkejut mendengar ucapan itu. Ia mengangkat wajah dan menatap Dewi dengan dahi berkerut. Kenapa? Dewi menarik napas dalam. Aku tahu siapa kamu, Adrian. Kamu bukan orang biasa, dan keluargamu pasti tidak akan pernah setuju jika kamu dekat denganku. Adrian terdiam sejenak sebelum tersenyum kecil. Jadi, kamu ingin aku pergi hanya karena itu? Dewi mengangguk. Aku tidak mau membuat masalah. Aku sudah cukup nyaman dengan kehidupanku di sini, dan aku tidak mau ada masalah karena kedatanganmu. Adrian menatap Dewi dengan ekspresi serius. Dewi, aku bukan tipe orang yang peduli dengan pendapat orang lain. Aku menyukai seseorang karena siapa dirinya, bukan karena status atau latar belakangnya. Tapi keluargamu peduli, Adrian, balas Dewi cepat. Mereka tidak akan menerima aku, dan aku tidak ingin menjadi penyebab pertengkaran dalam keluargamu. Adrian menghela napas panjang. Dewi, dengarkan aku. Aku tidak bisa berhenti datang ke sini begitu saja, karena aku benar-benar ingin mengenalmu lebih jauh. Dewi menatap mata pria itu dan bisa melihat ketulusan di sana. Hatinya bergetar, tetapi ia tetap berusaha mengendalikan dirinya. Aku tidak ingin kamu menyesal nanti, katanya lirih. Adrian tersenyum kecil. Satu-satunya hal yang akan kusesali adalah jika aku tidak mencoba. Dewi terdiam. Ia tahu bahwa ia berada dalam dilema besar. Ia ingin menjaga jarak, tetapi hatinya mulai terbuka. Dan di lubuk hatinya yang paling dalam, ia takut bahwa perasaan ini akan membawa mereka berdua ke dalam badai yang lebih besar. Namun, sekeras apapun ia berusaha menolak, kenyataan tetaplah kenyataan. Ia mulai menyukai pria itu. Malam itu, suasana di rumah keluarga Pratama begitu tegang. Di meja makan yang biasanya dipenuhi percakapan ringan dan gelak tawa, kini hanya ada tatapan tajam dan raut wajah penuh amarah. Bu Ratna menatap Adrian dengan ekspresi marah yang nyaris meledak. Tangannya mengepal di atas meja, sementara suaminya, Pak Wiryo, hanya duduk diam dengan ekspresi dingin. Adrian, katakan sekali lagi, apa yang baru saja kamu ucapkan? Suara Bu Ratna meninggi, hampir bergetar karena emosi. Adrian menatap ibunya dengan tenang, tetapi matanya penuh ketegasan. Aku akan menikahi Dewi, Ma. Aku sudah memutuskan. Terdengar bunyi dentingan sendok jatuh ke atas piring. Adik perempuan Adrian, Livia, menutup mulutnya dengan syok. Kak Adrian, kamu gak serius, kan? Kamu mau menikahi janda desa itu? Apa kamu sudah kehilangan akal? Suara Livia dipenuhi ketidakpercayaan. Jaga ucapanmu, Livia. Adrian menatap adiknya dengan tajam. Tapi, Adrian. Cukup. Suara Bu Ratna menggelegar, membuat semua orang terdiam. Napasnya memburu, dadanya naik turun karena terlalu marah.
Jangan bilang kamu serius ingin mempermalukan keluarga ini dengan menikahi perempuan rendahan itu. Adrian menghela napas dalam, mencoba menahan emosinya. Dewi bukan perempuan rendahan, Ma. Dia wanita yang baik, mandiri, dan tulus. Aku mencintainya. Bu Ratna tertawa sinis, suaranya penuh ejekan. Mencintai? Hah? Kamu pikir perempuan seperti dia benar-benar mencintaimu? Jangan naif, Adrian. Dia cuma ingin hartamu. Kalau dia hanya ingin hartaku, Ma, maka sejak awal dia sudah menerimaku tanpa ragu. Suara Adrian tetap stabil, meski hatinya mulai panas. Tapi dia justru ingin menjauh dariku. Dia menolak karena tahu kita berasal dari dunia yang berbeda. Justru itu yang membuatku yakin bahwa dia bukan wanita seperti yang Mama kira. Bu Ratna menggebrak meja dengan keras. Kamu tidak tahu apa-apa, Adrian. Perempuan seperti dia licik. Mereka bisa berpura-pura lugu untuk mendapatkan simpati. Adrian mengepalkan tangannya, mencoba mengendalikan emosinya. Mama tidak mengenal Dewi. Mama hanya melihat dari statusnya, dari masa lalunya yang tidak ada hubungannya dengan siapa dirinya sekarang. Tapi dia janda, teriak Bu Ratna penuh kemarahan. Seorang wanita yang sudah gagal dalam pernikahan, yang tidak punya kehormatan di mata masyarakat. Apa kamu mau mempermalukan keluarga ini dengan menikahi wanita yang tidak jelas asal-usulnya? Adrian membeku. Kata-kata ibunya begitu tajam, menusuk hingga ke relung hatinya yang terdalam. Mama benar-benar kejam, kata Adrian lirih. Bagaimana bisa Mama menilai seseorang hanya dari masa lalunya? Karena aku ibumu, dan aku tahu apa yang terbaik untukmu. Tidak, Ma, Adrian menggeleng pelan. Yang Mama tahu hanyalah harga diri keluarga, gengsi, dan status sosial. Tapi Mama lupa bahwa yang akan menjalani pernikahan ini adalah aku, bukan keluarga kita. Bu Ratna menatap Adrian dengan mata merah karena amarah. Kalau kamu tetap menikahi perempuan itu, anggap saja kamu bukan anakku lagi. Ruangan menjadi hening. Pernyataan itu begitu menusuk, membuat suasana semakin mencekam. Livia menahan napas, sementara Pak Wiryo masih tetap diam, seolah tak ingin ikut campur dalam perdebatan ini. Adrian menatap ibunya dengan penuh luka. Ia tidak menyangka bahwa hanya karena ia memilih seseorang yang ia cintai, ibunya rela mengucilkannya. Tapi jika itu harga yang harus dibayar demi Dewi, ia siap menerimanya. Kalau itu keputusan Mama, baiklah, katanya tegas. Aku tetap akan menikahi Dewi. Bu Ratna menatapnya dengan sorot mata tajam, seolah tak percaya bahwa anak yang ia banggakan berani menentangnya. Kamu akan menyesal, Adrian. Suaranya dingin, penuh ancaman. Dan perempuan itu, akan aku pastikan hidupnya tidak akan tenang setelah menjadi istrimu. Dewi duduk termenung di depan rumahnya, menatap langit malam yang gelap. Ia tahu bahwa keputusan Adrian akan menimbulkan pertentangan besar. Tetapi ia tidak menyangka semuanya akan menjadi serumit ini. Ketika Adrian datang malam itu, ia bisa melihat raut lelah di wajah pria itu. Apa yang terjadi? Tanya Dewi pelan. Adrian tersenyum tipis, tetapi ada kesedihan di matanya. Keluargaku tidak merestui kita. Mama marah besar. Dewi menunduk, menelan ludah dengan berat. Aku sudah menduganya. Adrian duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Tapi aku tidak peduli, Dewi. Aku ingin menikah denganmu. Dewi menatap Adrian dengan mata berkaca-kaca. Adrian, ini bukan keputusan yang mudah. Keluargamu tidak akan tinggal diam. Mereka akan melakukan segalanya untuk memisahkan kita. Aku tidak peduli, Adrian mengulang dengan nada yang lebih tegas. Aku mencintaimu, Dewi. Aku ingin menjalani hidup bersamamu. Bukan dengan wanita pilihan keluargaku yang bahkan tidak bisa membuatku bahagia. Dewi terdiam. Ada banyak ketakutan dalam hatinya, tapi di sisi lain, ada juga perasaan bahagia yang sulit dijelaskan. Aku akan melamarmu secara resmi, kata Adrian. Kita akan menikah. Air mata Dewi jatuh tanpa ia sadari. Ia tahu bahwa perjalanannya bersama Adrian tidak akan mudah. Tetapi melihat keteguhan hati pria itu membuatnya yakin untuk melangkah maju. Ia menggenggam tangan Adrian lebih erat.
Kalau itu benar-benar keputusanmu, aku akan menerimanya. Dan dengan keputusan itu, mereka berdua siap menghadapi badai yang lebih besar. Hari pernikahan itu tiba, meski tanpa kemewahan yang biasa mengiringi pernikahan keluarga Pratama. Tak ada dekorasi megah, tak ada ballroom hotel berbintang, dan tak ada tamu dari kalangan elit. Yang ada hanyalah tenda sederhana yang dihiasi bunga-bunga segar, kursi-kursi yang berjajar rapi, serta keluarga dan sahabat Dewi yang hadir dengan wajah penuh haru. Dewi mengenakan kebaya putih sederhana, namun pesonanya tetap terpancar. Wajahnya bercampur antara bahagia dan gugup. Adrian, yang berdiri di sampingnya dengan setelan jas yang rapi, menatapnya dengan penuh ketulusan. Kebahagiaan mereka berdua terasa nyata, tetapi ada satu kekosongan yang sulit diabaikan. Keluarga Adrian hampir tidak ada di sana. Bu Ratna menolak datang, bahkan tak sedikit pun mengirimkan ucapan selamat. Livia, adik Adrian, juga tidak menunjukkan batang hidungnya. Hanya ada Pak Wiryo, sang ayah, yang hadir dengan ekspresi datar, tetapi setidaknya ia tidak memberikan penolakan terang-terangan seperti istrinya. Saat prosesi akad selesai dan keduanya resmi menjadi suami istri, Adrian menatap Dewi dengan senyuman penuh arti. Mulai sekarang, kita akan menjalani segalanya bersama. Dewi mengangguk pelan. Ia ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi di sudut hatinya, ia tahu bahwa badai masih belum berakhir. Setelah pernikahan, Adrian membawa Dewi ke rumahnya, sebuah rumah besar di kawasan elit kota, jauh dari desa tempat Dewi terbiasa tinggal. Perbedaan lingkungan ini begitu terasa, tetapi Dewi berusaha menyesuaikan diri. Namun, sejak pertama kali melangkahkan kaki ke rumah itu, ia merasakan atmosfer yang dingin. Di ruang tamu yang luas, Bu Ratna duduk dengan anggun di sofa mahalnya. Begitu melihat Dewi, ia menatapnya dari ujung kepala hingga kaki dengan pandangan meremehkan. "Jadi, ini istri pilihanmu?" Suara Bu Ratna terdengar sinis. Adrian menggenggam tangan Dewi erat. "Ya, Ma. Mulai sekarang, Dewi adalah bagian dari keluarga ini." Bu Ratna tertawa kecil, tetapi nadanya penuh sindiran. "Keluarga ini? Aku tidak ingat pernah menyetujui hal itu." Dewi menunduk, mencoba tetap tenang. Ia tahu ini akan terjadi, tetapi mendengarnya langsung tetap membuat hatinya perih. Mama bisa menerima atau tidak, itu tidak mengubah kenyataan bahwa Dewi adalah istriku, kata Adrian dengan tegas. Bu Ratna mendengus pelan. "Terserah kamu, Adrian. Tapi jangan harap aku akan memperlakukan dia seperti menantu yang lain." Setelah berkata demikian, Bu Ratna bangkit dari duduknya dan berjalan pergi, seolah kehadiran Dewi di rumah itu hanya angin lalu. Dewi menelan ludah, mencoba menyembunyikan luka di hatinya. Adrian meremas tangannya, memberikan isyarat bahwa ia tidak sendirian. Namun, Dewi tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Hari-hari pertama di rumah itu terasa berat. Bu Ratna benar-benar menunjukkan ketidaksukaannya. Dewi tidak diizinkan ikut dalam acara keluarga. Bahkan saat makan malam, Bu Ratna selalu mencari alasan agar Adrian dan Dewi tidak makan bersama di meja utama. Setiap pagi, pembantu rumah tangga selalu mengatakan bahwa Dewi bisa makan belakangan setelah semua anggota keluarga selesai. Jika Adrian memaksa makan bersama, Bu Ratna selalu menemukan cara untuk meninggalkan meja makan lebih dulu. Tak hanya itu, Dewi juga mulai merasakan perlakuan tak menyenangkan dari beberapa anggota keluarga besar Adrian. Setiap kali ada tamu yang datang, Bu Ratna memperkenalkan Dewi sebagai istri pilihan Adrian yang sederhana, dengan nada yang jelas merendahkan. Suatu sore, ketika Dewi sedang membantu merapikan meja makan, ia mendengar pembicaraan Bu Ratna dengan salah satu temannya melalui telepon. "Aku masih tidak percaya Adrian memilih perempuan itu." Suara Bu Ratna terdengar tajam. "Janda dari desa, tidak punya kelas, dan sekarang tinggal di rumah ini seolah-olah pantas berada di sini." Dewi merasakan dadanya sesak, tetapi ia mencoba menahan diri. Saat Adrian pulang malam itu, ia bisa melihat kelelahan di wajah suaminya. Dewi tahu Adrian sedang menghadapi banyak tekanan, tetapi ia tidak ingin membebaninya dengan keluhan. Namun, Adrian cukup peka untuk menyadari perubahan sikap Dewi. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil menatap wajah istrinya dengan penuh perhatian. Dewi tersenyum kecil. "Aku baik-baik saja.
Adrian. Adrian menghela napas dan mengusap punggung tangan Dewi. Mama memperlakukanmu dengan buruk lagi. Dewi tidak menjawab, tetapi tatapannya sudah cukup menjadi jawaban. Adrian mengepalkan tangannya, menahan kemarahan. Aku akan bicara dengan Mama. Aku tidak bisa membiarkan dia terus memperlakukanmu seperti ini. Tidak perlu, Dewi menggeleng pelan. Aku tahu ini akan sulit, dan aku tidak ingin membuat hubunganmu dengan keluargamu semakin buruk. Adrian menatapnya dengan perasaan bercampur aduk. Ia mencintai Dewi dan ingin melindunginya, tetapi di sisi lain, ia juga tidak ingin kehilangan keluarganya. Namun, satu hal yang ia yakini, ia tidak akan membiarkan Dewi menghadapi semua ini sendirian. Dewi menggenggam tangan Adrian erat, mencoba menenangkan suaminya. Aku hanya ingin kamu tetap ada di sisiku, Adrian. Itu sudah cukup bagiku. Adrian menghela napas panjang, lalu menarik Dewi ke dalam pelukannya. Aku janji, aku akan selalu ada untukmu, bisiknya pelan. Dewi memejamkan matanya, merasakan kehangatan pelukan Adrian. Ia tahu bahwa hidupnya di rumah ini tidak akan mudah. Tetapi jika Adrian ada di sisinya, ia akan berjuang. Setiap hari di rumah itu terasa seperti ujian kesabaran bagi Dewi. Sejak pagi buta hingga malam menjelang, ia harus menghadapi tatapan meremehkan, sindiran pedas, dan perlakuan dingin dari keluarga Adrian. Bu Ratna seolah tak pernah kehabisan cara untuk merendahkannya. Dari cara bicara hingga tatapan matanya, semuanya menyiratkan bahwa Dewi tidak pantas berada di rumah itu. Suatu pagi, saat Dewi hendak sarapan, ia mendapati meja makan sudah penuh oleh anggota keluarga Adrian, tetapi tak ada satupun tempat yang disediakan untuknya. Loh, kenapa kamu masih di sini? Tanya Livia, adik Adrian, dengan nada sinis. Dewi mengerutkan kening. Aku hanya ingin sarapan. Bu Ratna mendengus sambil menyibukkan diri mengaduk kopi. Kalau mau makan, suruh pembantu buatkan di dapur. Meja makan ini untuk keluarga, bukan untuk orang luar. Hati Dewi mencelos. Ia menatap Adrian yang duduk di seberangnya dengan ekspresi penuh amarah yang ditahan. Mama, Dewi itu istriku. Dia bagian dari keluarga ini. Suara Adrian terdengar tajam. Bu Ratna tersenyum dingin. Oh, jadi sekarang kita harus memperlakukan dia seperti menantu yang sah? Sejak kapan? Seingatku, pernikahan kalian bukan atas restu keluarga. Dewi menunduk. Ia bisa merasakan tatapan penuh sindiran dari saudara-saudara Adrian yang lain. Sudahlah, Adrian, kata Dewi dengan suara lirih. Aku bisa makan di dapur. Namun, Adrian bangkit dari tempat duduknya. Tidak, kamu akan makan di sini, bersamaku, katanya tegas. Tanpa menunggu persetujuan siapapun, Adrian menarik kursi untuk Dewi dan mempersilakannya duduk. Ruangan itu terasa tegang. Tetapi Dewi tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Seiring berjalannya waktu, perlakuan buruk terhadap Dewi semakin menjadi. Tidak hanya sindiran di meja makan, tetapi juga banyak hal kecil yang sengaja dilakukan untuk menyakiti harga dirinya. Bu Ratna sering sengaja mengundang wanita-wanita dari keluarga terpandang dan membandingkan mereka dengan Dewi di hadapan banyak orang. Kamu tahu, Adrian seharusnya bisa mendapatkan wanita seperti Fania. Cantik, pintar, dan dari keluarga baik-baik, kata Bu Ratna suatu kali saat acara keluarga. Fania, seorang wanita anggun dengan gaun elegan, tersenyum tipis. Ia adalah salah satu wanita yang dulu pernah dijodohkan dengan Adrian sebelum pria itu memilih Dewi. Dewi hanya diam, mencoba tidak terpancing. Namun, hatinya pedih mendengar ucapan itu. Tapi, ya sudahlah, lanjut Bu Ratna, Adrian sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Semoga saja dia tidak menyesal. Dewi menatap Adrian, berharap suaminya akan membela dirinya. Namun, Adrian hanya menggenggam tangannya di bawah meja, memberikan isyarat agar Dewi bersabar. Tapi sampai kapan ia harus bersabar? Perlakuan buruk itu tidak berhenti di sana. Livia, adik Adrian, mulai ikut-ikutan mencari cara untuk membuat Dewi merasa kecil. Suatu hari, Dewi sedang duduk di taman belakang rumah saat Livia datang dengan sekumpulan temannya. Oh, ternyata janda desa itu betah juga di sini, kata salah satu temannya dengan tawa mengejek. Dewi berusaha mengabaikan mereka,
tetapi Livia mendekat dengan senyum penuh ejekan. Dewi, jangan tersinggung ya, tapi aku benar-benar penasaran. Kamu tuh sebenarnya mau Adrian karena cinta atau karena hartanya? Dewi menatap Livia dengan tajam. Aku tidak pernah menginginkan harta Adrian. Livia tertawa kecil. Oh, benar? Tapi bukannya sekarang kamu menikmati hidup di rumah ini? Dengan semua fasilitas yang Adrian berikan. Dewi mengepalkan tangannya. Ia ingin membalas, tetapi tahu bahwa kata-kata tidak akan ada gunanya dengan orang seperti Livia. Adrian semakin frustasi melihat perlakuan keluarganya terhadap Dewi. Suatu malam, setelah melihat Dewi menangis diam-diam di kamar, Adrian tak bisa lagi menahan emosinya. Ini tidak bisa terus begini, katanya dengan marah. Dewi mengusap air matanya dan berusaha tersenyum. Aku baik-baik saja, Adrian. Aku bisa menghadapi mereka. Tidak, kamu tidak seharusnya menghadapi ini sendirian. Aku akan bicara dengan Mama dan Livia. Tidak akan ada gunanya, kata Dewi pelan. Mereka sudah membenciku sejak awal. Apapun yang kita lakukan, mereka tidak akan berubah. Adrian menghela napas panjang, matanya penuh amarah dan ketidakberdayaan. Aku akan membawa kita pergi dari rumah ini, katanya akhirnya. Dewi menatap Adrian dengan kaget. Kamu serius? Apa gunanya tinggal di sini kalau setiap hari mereka hanya menyakitimu? Aku sudah cukup bersabar. Aku ingin kita hidup tenang, tanpa harus menghadapi perlakuan seperti ini. Dewi terdiam. Hatinya ingin sekali menerima tawaran itu, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang menahannya. Ia tidak ingin pergi sebagai wanita lemah yang melarikan diri. Ia ingin tetap bertahan. Bukan untuk membuktikan sesuatu kepada mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang mudah dihancurkan. Suasana rumah semakin panas. Bu Ratna, yang sejak awal sudah menolak Dewi sebagai bagian dari keluarganya, semakin berani menunjukkan sikapnya. Kini, ia tidak hanya mencibir secara halus, tetapi mulai menyusun rencana yang lebih kejam untuk menyingkirkan Dewi dari kehidupan Adrian. Berita mulai menyebar di kalangan sosialita bahwa Dewi adalah seorang wanita perhitungan yang hanya mengincar harta Adrian. Tidak hanya itu, Bu Ratna bahkan menyebarkan isu bahwa Dewi mendekati Adrian dengan tipu daya, berpura-pura menjadi wanita sederhana agar terlihat menarik. Wanita seperti itu memang pintar bersandiwara, kata salah satu teman Bu Ratna saat acara arisan di rumah mereka. Dulu dia janda biasa, tapi lihat sekarang, hidup enak di rumah Adrian. Bu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Ya, tapi aku yakin Adrian cepat atau lambat akan sadar. Dia masih buta sekarang, tapi aku tidak akan tinggal diam. Sementara itu, Adrian semakin dibuat pusing dengan banyaknya rumor yang beredar. Hampir setiap hari ia mendengar omongan buruk tentang Dewi dari ibunya, saudara-saudaranya, bahkan dari rekan bisnis keluarganya. Namun, yang membuatnya semakin geram adalah bagaimana Dewi diperlakukan dalam acara keluarga yang diselenggarakan Bu Ratna. Acara itu diadakan besar-besaran, dihadiri oleh banyak kerabat dan kolega penting keluarga Adrian. Dewi, yang awalnya berniat untuk tidak datang, akhirnya memilih hadir karena Adrian memintanya untuk tetap kuat. Namun, sesampainya di sana, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Orang-orang melihatnya dengan tatapan aneh. Sebagian berbisik-bisik di belakangnya, dan beberapa bahkan langsung menunjukkan wajah sinis saat melewatinya. Apa kamu lihat bagaimana mereka melihatku? Bisik Dewi pada Adrian. Adrian menggenggam tangan istrinya erat. Abaikan saja. Aku ada di sini bersamamu. Tapi ternyata itu hanyalah permulaan. Di tengah acara, Bu Ratna tiba-tiba berdiri di atas podium kecil dan mengambil mikrofon. Dengan suara lantang, ia mulai berbicara. Hari ini adalah hari spesial untuk keluarga kita. Tapi sebelum kita lanjut, aku ingin mengingatkan bahwa keluarga Adrian selalu menjunjung tinggi kehormatan dan nilai-nilai baik. Kami tidak pernah mengajarkan anak-anak kami untuk memilih pasangan yang hanya melihat kekayaan semata, katanya dengan tatapan menusuk ke arah Dewi. Semua mata langsung tertuju pada Dewi. Bisikan semakin menjadi. Dewi mengepalkan tangannya. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini akan bermuara. Bu Ratna melanjutkan, di tengah keluarga besar ini, aku ingin mengatakan sesuatu.
Aku ingin menanyakan kepada semua yang hadir di sini, menurut kalian, apa pantas seorang wanita yang tidak berasal dari kalangan kita menjadi bagian dari keluarga besar ini? Orang-orang mulai bergumam. Ada yang tersenyum sinis, ada yang menatap Dewi dengan tatapan meremehkan. Adrian yang mendengar ucapan ibunya langsung bangkit berdiri. "Mama, cukup," serunya tajam. Tapi Bu Ratna tidak peduli. "Aku hanya ingin mendengar pendapat mereka, Adrian. Mereka berhak tahu siapa yang sudah kamu pilih sebagai istri." Dewi menarik napas panjang. Ia ingin sekali membalas. Ingin sekali menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa diinjak-injak begitu saja. Namun, ia memilih diam. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, waktunya untuk membalas akan segera tiba. Ia tidak akan terburu-buru. Biarkan mereka puas menghinanya hari ini. Karena suatu hari nanti, ia akan membuat mereka menyesal telah meremehkannya. Hari-hari setelah kejadian di acara keluarga itu, Dewi semakin mantap untuk menunjukkan bahwa ia bukan wanita biasa yang bisa diremehkan. Ia tetap bersikap tenang di hadapan Bu Ratna dan saudara-saudara Adrian, tetapi diam-diam ia mulai mengatur langkah. Salah satu hal pertama yang ia lakukan adalah mengambil alih bisnis kecil di desa yang sempat terbengkalai. Itu adalah sebuah kedai makanan tradisional yang dulu sering ia kunjungi. Pemiliknya, seorang wanita tua bernama Bu Rina, hampir menutupnya karena kesulitan keuangan. Dewi, yang sebenarnya memiliki pengalaman luas dalam mengelola bisnis, melihat ini sebagai kesempatan. Dengan modal pribadi yang ia sembunyikan dari semua orang, ia membeli kedai itu dan mulai mengembangkannya. Tanpa banyak bicara, ia mulai menerapkan strategi bisnis yang tepat, mulai dari memperbaiki manajemen keuangan, meningkatkan kualitas layanan, hingga melakukan pemasaran yang lebih modern. Tak butuh waktu lama, kedai yang tadinya sepi mendadak ramai dikunjungi pelanggan. Salah satu saudara Adrian, Dinda, kebetulan melintas di desa dan melihat langsung keramaian di kedai tersebut. Dengan rasa penasaran, ia turun dari mobil dan mendekati tempat itu. "Ada apa ini? Kenapa ramai sekali?" gumamnya, lalu masuk ke dalam. Saat ia melangkah masuk, matanya langsung membelalak melihat Dewi yang berdiri di balik meja kasir, tersenyum menyambut pelanggan. "Dewi?" serunya tak percaya. Dewi menoleh dan tersenyum tenang. "Oh, Dinda. Selamat datang. Silakan duduk." Dinda mengerutkan kening. Ia masih tidak percaya bahwa Dewi, wanita yang dianggap tak berguna oleh keluarganya, bisa mengelola bisnis sekecil ini dengan begitu profesional. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Dinda dengan nada menyelidik. Dewi tetap tenang. "Aku hanya membantu seseorang mengelola tempat ini," jawabnya tanpa menjelaskan lebih lanjut. Dinda memperhatikan sekeliling. Ia melihat bagaimana para pegawai bekerja dengan cekatan, sistem pembayaran yang sudah rapi, dan pelanggan yang terus berdatangan. Ini bukan kedai biasa, ini bisnis yang dikelola dengan baik. Saat kembali ke rumah, Dinda langsung menceritakan temuannya kepada Bu Ratna. "Aku melihat Dewi bekerja di kedai makanan di desa, dan anehnya, tempat itu sangat ramai," kata Dinda dengan nada curiga. Bu Ratna yang sedang menikmati teh sore langsung mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" "Aku tidak tahu pasti, tapi kelihatannya dia punya peran besar di sana. Kedai itu tidak terlihat biasa. Sangat teratur, seperti dikelola oleh seseorang yang benar-benar paham bisnis." Bu Ratna mendengus meremehkan. "Ah, paling juga hanya beruntung. Janda desa sepertinya mana mungkin tahu soal bisnis." Namun, di dalam hatinya, Bu Ratna mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Sementara itu, Adrian diam-diam menyadari perubahan Dewi. Ia tahu istrinya mulai sering keluar rumah dengan alasan ingin membantu orang-orang di desa. Namun, ia tidak pernah bertanya lebih jauh karena percaya penuh pada Dewi. Suatu malam, Adrian mendekati istrinya yang sedang sibuk dengan laptop di ruang kerja kecil mereka. "Kamu sibuk apa?" tanyanya lembut. Dewi menutup laptopnya dan tersenyum. "Hanya membantu seseorang mengatur laporan keuangan bisnis kecilnya." Adrian mengerutkan kening. "Laporan keuangan? Aku tidak tahu kalau kamu bisa mengelola hal seperti itu." Dewi hanya tersenyum samar. "Ada banyak hal tentangku yang belum kamu tahu." Adrian menatap istrinya dengan penuh rasa ingin tahu.
Dewi bukan sekadar wanita desa biasa seperti yang selalu dikatakan ibunya. Ia memiliki sesuatu yang lebih. Sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, Adrian tidak menekan lebih jauh. Ia mencintai Dewi bukan karena latar belakang atau statusnya, tetapi karena ketulusan dan kecerdasannya. Yang tidak ia tahu, ini baru awal dari kejutan yang akan Dewi berikan. Dan ketika waktunya tiba, bukan hanya Adrian yang akan terkejut, tetapi seluruh keluarganya juga. Malam itu, Dewi duduk di meja kerjanya dengan ekspresi tenang, membaca ulang undangan eksklusif yang baru saja ia terima. Sebuah acara gala bisnis besar akan diadakan di salah satu hotel mewah di kota, menghadirkan para pengusaha papan atas, investor ternama, dan tokoh penting dalam dunia bisnis. Undangan itu bukan sekadar undangan biasa. Nama Dewi tertulis dengan jelas sebagai tamu kehormatan, bukan hanya peserta biasa. Itu artinya, para elit bisnis tidak hanya mengenalnya, tetapi juga mengakui posisinya. Dewi menghela napas. Ia tahu bahwa menghadiri acara ini akan menarik perhatian, terutama dari keluarga Adrian. Tapi kali ini, ia tidak berniat menyembunyikan apapun lagi. Beberapa hari kemudian, di rumah keluarga Adrian, suasana tegang terasa saat Bu Ratna secara tidak sengaja menemukan undangan itu di meja Adrian. Apa ini? Bu Ratna mengangkat undangan tersebut, matanya menyipit membaca tulisan emas yang tercetak rapi. Dinda, yang duduk di sebelahnya, ikut membaca. Gala bisnis tahunan? Itu acara yang hanya dihadiri oleh orang-orang berpengaruh. Kenapa undangan ini ada di rumah kita? Dan kenapa nama Dewi ada di sini? Suara Bu Ratna terdengar penuh ketidakpercayaan. Dinda langsung menduga sesuatu. Jangan-jangan, dia hanya mendapat undangan sebagai pendamping Adrian. Bu Ratna menggeleng dengan tegas. Tidak mungkin. Lihat ini, namanya tertulis sebagai tamu kehormatan. Apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Mereka tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan jawaban. Malam acara gala tiba, dan Adrian yang baru pulang dari kantor melihat Dewi sedang bersiap-siap. Adrian terdiam di ambang pintu kamar. Dewi tampak anggun dalam balutan gaun hitam elegan yang membentuk siluet tubuhnya dengan sempurna. Ia tidak mengenakan perhiasan berlebihan, tetapi aura yang terpancar darinya benar-benar berbeda. "Kamu mau kemana?" tanya Adrian akhirnya, suaranya penuh rasa ingin tahu. Dewi berbalik, tersenyum tenang. "Ke gala bisnis. Aku diundang sebagai tamu kehormatan." Adrian menatap istrinya dengan kebingungan. "Tamu kehormatan? Sejak kapan kamu?" Dewi melangkah mendekat, menatap suaminya dalam-dalam. "Adrian, ada banyak hal yang belum kamu tahu tentang aku. Tapi aku rasa, sudah waktunya kamu mengetahuinya." Ketika Dewi tiba di acara gala itu, semua mata langsung tertuju padanya. Sejumlah pengusaha besar mendatanginya, menyapa dengan penuh hormat. "Dewi, sudah lama tidak bertemu. Senang sekali akhirnya kau hadir. Kami menunggu inovasi baru darimu. Bisnis yang kau kembangkan selalu menginspirasi." Sementara itu, Adrian yang datang bersamanya hanya bisa terpaku. Ia menyadari satu hal, Dewi bukan hanya seorang wanita biasa. Istrinya adalah seseorang yang dihormati di dunia bisnis. Di sudut lain ruangan, tanpa sepengetahuan Dewi dan Adrian, Bu Ratna dan Dinda juga hadir sebagai tamu dari salah satu kolega mereka. Ketika mereka melihat bagaimana orang-orang kaya dan berkuasa menghampiri Dewi dengan penuh hormat, mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bu Ratna meremas tangannya, wajahnya memerah. "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin wanita itu bisa?" Dinda menelan ludah. Apa mungkin dia sebenarnya? Malam itu, segalanya berubah. Dewi tidak perlu berbicara banyak. Kehadirannya, sikapnya, dan penghormatan yang ia terima sudah menjadi jawaban yang cukup untuk keluarga Adrian. Namun, ini baru permulaan. Bu Ratna tidak akan tinggal diam. Dan Dewi? Ia sudah siap untuk langkah selanjutnya. Malam itu, Dewi melangkah masuk ke ballroom megah dengan penuh percaya diri. Gaun hitam elegan yang membalut tubuhnya membuatnya tampak begitu anggun dan berkelas. Rambutnya ditata rapi dalam gaya sederhana, tetapi kesan yang ditimbulkan sangat berbeda dari sosok Dewi yang biasa dikenal keluarga Adrian.
Semua mata langsung tertuju padanya. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena caranya berjalan, tenang, berwibawa, dan menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Dari kejauhan, Adrian yang berdiri di sampingnya merasa ada sesuatu yang berbeda. Dewi malam ini bukanlah Dewi yang sehari-hari ia lihat di rumah. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan setelan mahal menghampiri mereka. Wajahnya langsung berbinar begitu melihat Dewi. "Dewi, lama sekali kita tak bertemu," serunya dengan penuh antusias. Dewi tersenyum hangat. "Pak Arman, senang melihat Anda kembali." Orang-orang di sekitar langsung membelalakan mata. Pak Arman bukan orang sembarangan. Ia adalah salah satu pengusaha properti terbesar di negeri ini. Hubungan dekatnya dengan Dewi tentu mengejutkan banyak pihak. Bu Ratna dan Dinda yang berdiri di sudut ruangan saling berpandangan. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Bagaimana bisa?" bisik Dinda. Belum sempat mereka mencerna keterkejutan itu, seorang wanita lanjut usia dengan gaun mewah menghampiri Dewi. Wajahnya dihiasi senyum lembut, tetapi penuh harisma. "Sayang, kenapa tidak memberitahu nenek bahwa kamu akan datang?" Suara wanita itu penuh kasih sayang. Ruangan langsung dipenuhi bisikan. "Nenek?" seseorang bergumam. "Dia cucu dari Nyonya Kartika," bisik yang lain dengan nada tak percaya. Nyonya Kartika adalah sosok legendaris di dunia bisnis. Ia memimpin sebuah kerajaan bisnis yang mencakup berbagai industri besar. Fakta bahwa Dewi dipanggil "sayang" oleh wanita itu seketika mengubah pandangan semua orang. Bu Ratna tertegun, merasa darahnya berdesir. Janda desa yang selama ini ia hina ternyata adalah cucu dari salah satu wanita paling berpengaruh di negeri ini. "Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal," gumamnya. Namun, ini baru permulaan. Dewi tersenyum tenang, menatap satu persatu wajah yang dulu pernah meremahkannya. "Mungkin selama ini aku diam, tapi sekarang, biarkan mereka tahu siapa aku sebenarnya," ucapnya dalam hati. Keluarga Adrian mulai merasa malu, tetapi harga diri mereka masih menahan mereka untuk mengakui kesalahan. Namun, Dewi tahu, tidak butuh waktu lama sebelum mereka sadar betapa besar kesalahan yang telah mereka buat. Dewi dengan cermat menyusun rencana untuk mengungkap identitas aslinya dengan cara yang paling elegan, tanpa perlu marah atau membalas dendam secara kasar. Dia ingin semuanya terungkap dengan sendirinya, di depan banyak orang, agar keluarga Adrian benar-benar merasakan efek dari kesombongan mereka. Beberapa hari sebelum acara besar itu, Dewi mengirimkan undangan eksklusif kepada keluarga Adrian. Undangan tersebut dikirim dengan amplop berwarna emas, tertulis dengan tinta mengilap yang menunjukkan bahwa acara ini bukan acara sembarangan. Bu Ratna menerima undangan itu dengan penuh rasa curiga. "Apa ini? Undangan dari perusahaan ternama? Kenapa kita diundang?" tanyanya dengan wajah mengernyit. Dinda, kakak perempuan Adrian, yang juga sering meremehkan Dewi, ikut membaca undangan tersebut. "Mungkin mereka ingin menjalin kerjasama dengan kita," katanya dengan bangga. Mereka tidak tahu bahwa acara yang mereka hadiri akan mengubah cara pandang mereka selamanya. Hari acara besar. Malam itu, ballroom hotel bintang 5 dipenuhi tamu-tamu penting dari berbagai kalangan. Pengusaha papan atas, tokoh-tokoh politik, hingga selebritas hadir dengan pakaian terbaik mereka. Keluarga Adrian datang dengan rasa percaya diri, mengira bahwa mereka adalah bagian dari tamu kehormatan yang diundang karena status mereka. Namun, ada yang aneh. Saat mereka tiba, tak ada satupun orang yang menyambut mereka seperti tamu istimewa. Bahkan, para tamu lain hanya melirik mereka sekilas sebelum kembali berbincang dengan rekan bisnisnya masing-masing. "Ada yang tidak beres," bisik Bu Ratna dengan ekspresi tak nyaman. Acara dimulai dengan sambutan dari MC yang mengenalkan siapa sosok di balik acara malam itu. "Hadirin sekalian, malam ini kita merayakan pencapaian luar biasa seorang wanita yang telah mengubah dunia bisnis dengan cara yang luar biasa. Seorang pemimpin yang rendah hati, kuat, dan berpengaruh. Hadirin sekalian, sambutlah Ibu Dewi Kartika." Ruangan langsung bergemuruh dengan tepuk tangan. Bu Ratna dan keluarganya terdiam. Nama itu terdengar familiar. Lalu,
di hadapan semua orang, Dewi melangkah ke atas panggung dengan anggun. Gaunnya berwarna biru keemasan, membalut tubuhnya dengan sempurna. Tatapannya tegas, penuh percaya diri, dan jauh berbeda dari wanita yang mereka hina selama ini. Bu Ratna menegang. Tangannya mencengkeram kursi dengan kuat. "Tidak, ini tidak mungkin," desisnya. Adrian yang berdiri di sampingnya juga tak kalah terkejut. Meski dia sudah mulai mencurigai bahwa Dewi bukan wanita biasa, tetapi dia tak pernah menyangka bahwa istrinya adalah Dewi Kartika, pewaris keluarga bisnis raksasa yang memiliki berbagai perusahaan elit di negeri ini. Dewi mengambil mikrofon, tersenyum lembut, lalu berbicara dengan suara yang tenang. "Mungkin banyak dari kalian mengenal saya sebagai Dewi, seorang wanita sederhana dari desa. Tetapi, malam ini, saya ingin memperkenalkan diri saya yang sebenarnya. Nama lengkap saya adalah Dewi Kartika Wibisono, pewaris utama dari perusahaan Wibisono Group." Bisikan dan gumaman memenuhi ruangan. Banyak orang terkejut, termasuk para eksekutif yang selama ini mengira Dewi hanyalah seseorang yang biasa. Bu Ratna merasa tubuhnya melemas. Hinaan-hinaan yang dulu ia lontarkan pada Dewi kini berbalik menamparnya sendiri. Aku telah menghina menantuku sendiri yang ternyata lebih kaya dariku," pikirnya dengan wajah pucat. Dinda menggigit bibirnya, merasa malu mengingat bagaimana dia selalu memandang Dewi dengan rendah. Dewi menatap keluarga Adrian dari atas panggung, sorot matanya tenang, tanpa sedikit pun dendam. "Saya tidak pernah peduli dengan status dan kekayaan. Saya memilih hidup sederhana karena ingin menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Namun, saya sadar bahwa selama ini saya telah dipandang rendah hanya karena penampilan saya yang sederhana." Tatapan Dewi tertuju pada Bu Ratna. Mungkin sekarang, ada yang mulai menyadari bahwa kesombongan bisa menjadi bumerang. Bu Ratna tak sanggup berkata-kata. Wajahnya merah padam karena malu. Ia ingin menghilang dari tempat itu, tetapi terlalu banyak orang yang memperhatikannya. Malam itu, harga diri keluarga Adrian hancur berantakan. Mereka yang dulu merasa lebih tinggi kini harus menundukkan kepala karena telah menghina seseorang yang jauh lebih berpengaruh dari mereka. Dan ini baru permulaan. Dewi masih punya kejutan lain untuk mereka. Adrian berdiri di antara kerumunan, masih berusaha mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Sorot matanya tertuju pada Dewi yang masih berada di atas panggung, tersenyum anggun, seolah tak tergoyahkan oleh reaksi orang-orang di sekelilingnya. Namun, dalam hati Adrian berkecamuk perasaan yang sulit ia kendalikan. Kebanggaan? Tidak. Lebih tepatnya, pengkhianatan. Wanita yang selama ini ia perjuangkan, yang ia bela mati-matian di hadapan keluarganya, ternyata menyimpan rahasia yang sangat besar. Adrian mengepalkan tangannya. Hatinya berteriak marah, kecewa, dan merasa seperti orang bodoh. Dewi, istri yang ia nikahi meski tanpa restu ibunya, ternyata adalah wanita kaya raya, pewaris dari keluarga terpandang. Lalu, mengapa dia tidak pernah diberitahu? Mengapa Dewi membiarkannya menghadapi hinaan, celaan, bahkan tekanan dari keluarganya sendirian? Setelah acara usai dan tamu-tamu mulai beranjak pergi, Adrian menunggu di luar ballroom. Ketika Dewi akhirnya keluar dengan langkah santai, Adrian langsung menarik tangannya, membawanya menjauh ke tempat yang lebih sepi. "Adrian." Dewi menatapnya, tetapi ekspresi wajah Adrian membuat senyumnya perlahan memudar. "Apa aku ini suamimu? Atau hanya sekadar orang yang kau permainkan?" Suara Adrian terdengar bergetar. Dewi mengernyit. "Apa maksudmu?" Adrian tertawa kecil, tetapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa getir, penuh luka. "Jangan pura-pura tidak tahu, Dewi. Kau menyembunyikan siapa dirimu yang sebenarnya. Kau membiarkan aku berjuang melawan keluargaku sendirian, membela harga dirimu, membuktikan bahwa aku mencintaimu tanpa melihat status. Tapi ternyata aku ini hanya pria bodoh yang tidak tahu bahwa istrinya adalah seorang wanita kaya raya." Dewi membuka mulutnya, tetapi Adrian melanjutkan, suaranya semakin meninggi. "Kau pikir bagaimana perasaanku sekarang, Dewi? Kau pikir bagaimana rasanya tahu bahwa selama ini aku dikelilingi oleh kebohongan?" Dewi menatapnya dalam, hatinya terasa perih.
Ia tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Ia tahu Adrian pasti akan merasa terluka. Aku tidak bermaksud menyakitimu, Adrian. Aku hanya ingin hidup sederhana. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena hartaku. Suara Dewi melemah. Adrian menggelengkan kepalanya, matanya berkaca-kaca. Kalau begitu, kenapa kau tidak pernah bilang? Kau membiarkanku berjuang sendirian, berusaha membuktikan bahwa aku cukup baik untukmu, sementara kau tahu kalau aku sebenarnya tidak perlu melewati semua itu. Dewi meremas jemarinya, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku takut. Aku takut kalau aku mengatakannya, kau akan melihatku dengan cara yang berbeda. Aku ingin hubungan kita benar-benar murni, tanpa ada embel-embel kekayaan di dalamnya. Adrian tertawa sinis. Murni? Kau pikir ini masih murni setelah semua yang terjadi? Aku mencintaimu, Dewi. Aku menantang keluargaku. Aku menolak perjodohan. Aku mempertaruhkan segalanya untuk kita. Tapi kau menyembunyikan sesuatu yang sebesar ini dariku. Dewi menggigit bibirnya, menahan isakan yang hampir pecah. Aku hanya ingin bersamamu tanpa beban, Adrian. Tapi sekarang aku yang menanggung bebannya, Dewi. Adrian memukul tembok di sampingnya, membuat Dewi tersentak. Aku yang merasa seperti pria bodoh. Aku yang dipermalukan karena tidak tahu siapa istriku sebenarnya. Mereka berdua terdiam, hanya terdengar suara napas mereka yang tersengal. Untuk pertama kalinya, ada dinding besar yang tiba-tiba berdiri di antara mereka. Cinta mereka diuji dengan sesuatu yang jauh lebih sulit dari restu keluarga, kejujuran dan kepercayaan. Kini, mereka berada di persimpangan jalan. Haruskah mereka tetap bersama, meskipun kepercayaan telah retak? Atau haruskah mereka berpisah, demi harga diri yang kini terluka? Dewi tidak perlu membalas dengan kata-kata tajam atau tindakan kasar. Ia tahu, harga diri seseorang tidak diukur dari seberapa keras ia membalas perlakuan buruk, tetapi dari bagaimana ia tetap teguh dan elegan di tengah penghinaan. Kini, dirinya yang dulu dihina sebagai janda desa miskin, berdiri di puncak dengan kepala tegak. Setelah malam itu, sikap keluarga Adrian mulai berubah. Tidak ada lagi sindiran terang-terangan atau perlakuan meremehkan, tetapi Dewi bisa merasakan perbedaan dalam tatapan mereka. Ada ketakutan, ada kecanggungan, ada rasa malu yang mencoba mereka tutupi dengan sikap pura-pura sopan. Bu Ratna, yang dulu paling keras menentangnya, kini tidak lagi banyak bicara di depannya. Dewi tahu, wanita itu sedang bergulat dengan harga dirinya sendiri. Namun, Dewi tidak menggunakan kesempatan ini untuk merendahkan mereka. Sebaliknya, ia tetap bersikap seperti biasa, tenang, elegan, dan penuh wibawa. Hingga suatu hari, sebuah momen membuat keluarga Adrian benar-benar tersadar. Acara perayaan besar. Suatu siang, Dewi menerima undangan untuk menghadiri perayaan ulang tahun salah satu rekan bisnis terkemuka. Adrian, yang masih dalam tahap memperbaiki hubungannya dengan Dewi, ikut menemani. Yang tidak mereka sangka, Bu Ratna dan saudara-saudara Adrian juga menghadiri acara itu, sebagai tamu dari kenalan mereka. Bu Ratna tampak bersemangat, mungkin berharap bisa berbaur dengan orang-orang kaya dan terhormat. Tapi semangatnya berubah menjadi keterkejutan saat melihat Dewi duduk di meja utama bersama para pemilik bisnis besar. Dengan anggun, Dewi berbincang dengan para tokoh berpengaruh, menyampaikan ide-ide cemerlangnya tentang dunia bisnis. Cara bicaranya santun, namun penuh wibawa. Tidak ada kesan sombong atau berusaha pamer. Saat salah satu tokoh bisnis memperkenalkan Dewi dengan penuh hormat, menyebutnya sebagai salah satu investor muda paling berpengaruh, wajah Bu Ratna pucat. Anak dan menantu orang-orang kaya yang ia harapkan akan menikah dengan Adrian tidak ada apa-apanya dibandingkan Dewi. Adik-adik Adrian yang dulu menghina Dewi kini terdiam, tidak berani bicara. Wanita yang dulu mereka sebut janda kampungan, kini duduk sejajar dengan orang-orang yang mereka hormati. Adrian, yang melihat perubahan sikap keluarganya, hanya bisa menatap Dewi dengan perasaan campur aduk. Ini adalah pembuktian terbaik. Dewi tidak perlu menghina mereka. Dewi tidak perlu membalas dendam dengan caci maki. Dewi cukup berdiri di tempat yang lebih tinggi dan membiarkan mereka sendiri yang menelan rasa malu. Kunjungan tanpa diminta.
Beberapa hari setelah acara itu, sesuatu yang tidak pernah Dewi duga terjadi. Bu Ratna datang ke rumahnya. Wanita itu tampak canggung, tidak seperti biasanya yang selalu bicara dengan suara lantang. Matanya mengamati sekeliling, baru sadar betapa megahnya rumah yang kini dihuni Dewi dan Adrian. "Dewi," suara Bu Ratna terdengar ragu. Dewi, yang duduk di ruang tamu, menatapnya dengan ekspresi netral. "Ada yang bisa kubantu, Bu?" tanyanya lembut. Bu Ratna menggigit bibirnya, lalu menghela napas panjang. Aku tidak menyangka kau ternyata berasal dari keluarga kaya. Kalau aku tahu sejak awal." Dewi mengangkat sebelah alisnya. "Kalau ibu tahu sejak awal, ibu tidak akan menghina dan merendahkanku." Bu Ratna terdiam. Wajahnya memerah karena tersindir. "Dewi, aku tahu aku salah. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Adrian." Dewi tersenyum kecil. "Ibu ingin yang terbaik untuk Adrian, atau untuk gengsi ibu sendiri?" Wajah Bu Ratna semakin merona merah. Dewi tidak perlu marah atau berteriak. Kata-kata lembutnya saja sudah cukup untuk membuat Bu Ratna tersudut. "Tapi aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku hanya ingin..." Bu Ratna menggantungkan kalimatnya. Sulit untuk mengucapkan kata-kata yang tidak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. Dewi menatapnya, menunggu. "Aku ingin meminta maaf." Suara Bu Ratna hampir seperti bisikan. Dewi terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Tidak perlu meminta maaf, Bu. Aku sudah memaafkan sejak lama." Bu Ratna menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak menyangka, wanita yang dulu ia hina habis-habisan, ternyata memiliki hati yang jauh lebih besar daripada egonya sendiri. Kini, ia benar-benar merasa malu. Dewi tidak perlu membalas dengan kemarahan. Karena karma terbaik adalah membiarkan mereka sadar sendiri siapa yang sebenarnya pantas dihormati. Malam itu, langit bertabur bintang, seakan ikut merayakan sesuatu yang istimewa. Adrian baru saja pulang dari kantor ketika mendapati rumah mereka dihiasi dengan elegan. Cahaya lilin menghiasi sudut ruangan, menciptakan suasana hangat dan romantis. Aroma bunga segar memenuhi udara, bercampur dengan wangi parfum khas Dewi yang selalu ia sukai. Dewi berdiri di tengah ruangan dengan gaun anggun berwarna marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Wajahnya bersinar dengan senyum lembut yang selalu membuat Adrian jatuh cinta berulang kali. Adrian menghentikan langkahnya. "Dewi, apa ini?" Dewi melangkah mendekat, menatap suaminya dengan penuh kasih. "Aku ingin memberimu sesuatu, Adrian. Sebuah hadiah." Adrian terkekeh kecil. "Hadiah? Untuk apa?" Dewi menggenggam tangan suaminya. "Untuk seseorang yang telah bertahan, tetap setia, dan mencintaiku apa adanya." Adrian tersentak. Perkataannya sederhana, tapi terasa begitu dalam. Hadiah ini bukan sekadar materi. Dewi mengarahkan Adrian untuk duduk di sofa yang sudah dihiasi dengan kelopak bunga mawar. Di hadapannya, sebuah amplop berwarna emas diletakkan di atas meja. Dengan sedikit ragu, Adrian mengambil amplop itu, lalu membukanya. Matanya membulat saat membaca isi di dalamnya. "Ini," Adrian menatap Dewi, seolah tidak percaya. Dewi tersenyum. "Ya, Adrian. Itu sertifikat kepemilikan perusahaan yang selama ini kupimpin. Aku ingin kau menjadi bagian darinya." Adrian terdiam cukup lama. Tangannya sedikit bergetar saat memegang dokumen itu. Ia membaca kembali beberapa kali, memastikan bahwa ia tidak salah memahami. "Dewi, ini..." Adrian menatapnya dengan sorot mata yang penuh emosi. "Aku tidak bisa menerima ini." Dewi tersenyum, lalu duduk di sampingnya. "Adrian, sejak awal aku tidak pernah melihat pernikahan kita sebagai sebuah kompetisi. Aku tidak pernah ingin menunjukkan siapa yang lebih unggul. Aku hanya ingin kita berjalan bersama, berbagi segalanya." Adrian menggeleng. "Tapi ini terlalu besar, Dewi. Aku tidak pantas menerima ini." Dewi meraih tangan suaminya dan menggenggamnya erat. "Adrian, kau tahu apa yang paling berharga dalam hidupku? Bukan perusahaan ini, bukan harta yang kumiliki, tapi kau." Adrian menelan ludah. Matanya mulai memanas.
Dewi tersenyum lembut. Kau adalah seseorang yang tetap bertahan meski keluargamu meremehkanku. Kau tetap memilihku meski banyak yang mencoba merusak hubungan kita. Aku tahu kau mungkin marah karena aku menyembunyikan identitasku. Tapi aku juga tahu, kau tidak pernah mencintaiku karena hartaku. Dan itu, Adrian, itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia ini. Adrian menunduk, mencoba menyembunyikan emosi yang meluap dalam hatinya. Ia tidak pernah merasa sekecil ini, tetapi juga tidak pernah merasa lebih dicintai daripada saat ini. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Dewi dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Dewi, aku tidak tahu harus berkata apa. Dewi menaruh telunjuknya di bibir Adrian. Tidak perlu berkata apa-apa. Cukup percaya padaku. Aku tidak ingin kau merasa minder atau merasa berutang budi. Aku ingin kita berjalan bersama, saling mendukung. Adrian terdiam. Ia lalu menggenggam tangan Dewi lebih erat. Aku beruntung memilikimu, Dewi. Dewi tersenyum. Dan aku juga beruntung memilikimu. Malam itu, tidak ada kata-kata lebih lanjut yang perlu diucapkan. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada kepercayaan dan ketulusan. Adrian akhirnya mengerti. Bukan uang yang mengikat mereka. Bukan status yang membuat mereka tetap bersama. Tapi cinta dan kepercayaan yang mereka bangun dengan susah payah. Bu Ratna dan keluarga Adrian benar-benar hancur oleh rasa bersalah dan malu. Setelah identitas Dewi terbuka, efeknya seperti ombak besar yang menghantam keluarga Adrian tanpa ampun. Tidak hanya mereka harus menghadapi kenyataan bahwa wanita yang selama ini mereka hina justru jauh lebih sukses dan berpengaruh daripada mereka, tetapi juga harus menelan kepahitan bahwa semua hinaan yang mereka lontarkan justru berbalik mempermalukan diri sendiri. Bu Ratna menjadi sosok yang paling terpukul. Wanita yang selalu menjunjung tinggi martabat dan status sosialnya kini harus menghadapi kenyataan bahwa selama ini ia telah salah menilai. Semua kata-kata tajam yang ia lontarkan kepada Dewi kini menjadi bumerang. Ia yang pernah menganggap menantunya sebagai wanita miskin yang tidak pantas untuk Adrian, sekarang justru harus menelan kenyataan bahwa putranya lah yang menikahi orang kaya, bukan sebaliknya. Bu Ratna mulai mengurung diri di kamar. Malu, terluka oleh ego dan harga dirinya sendiri. Tatapan orang-orang di lingkungan mereka yang dulu memandangnya sebagai wanita terhormat kini berubah menjadi tatapan penuh sindiran dan ejekan. Beberapa teman sosialitanya bahkan mulai menjauh. Tidak ingin dikaitkan dengan keluarga yang selama ini hidup dalam kesombongan kosong. Sementara itu, saudara-saudara Adrian juga ikut merasakan akibatnya. Mereka yang dulu sering meremehkan Dewi, bahkan terang-terangan menghina dan menyindirnya di setiap kesempatan, kini merasa ketakutan. Mereka sadar, Dewi memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka jika ia menginginkannya. Namun Dewi tetap bersikap anggun dan tidak membalas dengan cara rendah. Banyak orang mengira bahwa Dewi akan membalas dendam. Bahwa ia akan menggunakan kekayaannya untuk menginjak-injak keluarga Adrian, menjatuhkan mereka hingga benar-benar hancur. Namun Dewi bukanlah wanita seperti itu. Dewi tetap tenang. Ia tidak mengeluarkan satu kata pun yang bernada hinaan atau merendahkan. Ketika salah satu saudara Adrian, Lila, mencoba meminta maaf dengan suara bergetar, Dewi hanya tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah melupakan semuanya. Yang penting sekarang adalah kita belajar dari kesalahan." Bu Ratna yang mendengar itu merasa semakin tertampar. Ia tidak habis pikir bagaimana Dewi bisa begitu tenang dan elegan setelah semua perlakuan buruk yang ia terima selama ini. Adrian sendiri menyaksikan semua ini dengan penuh rasa bangga dan kagum. Ia selalu tahu bahwa Dewi adalah wanita yang kuat dan berkelas, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa istrinya bisa menghadapi situasi seperti ini dengan begitu anggun. Kehidupan Dewi dan Adrian mengalami perubahan besar. Setelah semua yang terjadi, hubungan mereka mengalami perubahan yang mendalam. Adrian semakin menghormati dan mencintai Dewi. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah gagal sepenuhnya dalam melindungi istrinya dari keluarganya sendiri. Kini, ia berjanji dalam hatinya untuk tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Dewi, di sisi lain, mulai lebih terbuka kepada Adrian. Ia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Ia mengajak Adrian untuk lebih mengenal dunia bisnisnya,
Bukan untuk menunjukkan superioritasnya, tetapi untuk mengajaknya tumbuh bersama. Hubungan mereka menjadi lebih kuat, lebih dalam, dan lebih berharga. Adrian mulai belajar tentang dunia bisnis dengan lebih serius. Kali ini bukan karena tekanan dari keluarganya, tetapi karena ia ingin menjadi pria yang lebih baik untuk Dewi. Ia ingin berjalan sejajar dengan istrinya, bukan sekadar menjadi pria yang beruntung karena menikahi wanita sukses. Mereka juga mulai merancang kehidupan baru. Tidak lagi tinggal di rumah keluarga Adrian, tetapi membangun rumah mereka sendiri. Sebuah tempat yang benar-benar milik mereka berdua, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Sementara itu, keluarga Adrian harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Nama mereka yang dulu dipandang tinggi di kalangan sosial mulai merosot. Bisnis mereka mengalami penurunan karena banyak relasi yang mulai menjauh setelah mengetahui bagaimana mereka memperlakukan Dewi. Namun Dewi, dengan kebesaran hatinya, tetap memberikan kesempatan kepada mereka. Ia tidak mengambil langkah untuk menghancurkan mereka, tetapi juga tidak memberikan bantuan dengan mudah. Ia ingin mereka belajar bahwa kesuksesan dan kehormatan bukan berasal dari nama besar atau status sosial, tetapi dari sikap dan hati yang baik. Dan pada akhirnya, karma bekerja dengan caranya sendiri. Bu Ratna, setelah mengalami berbagai tekanan, akhirnya mengakui kesalahannya secara terbuka di hadapan Adrian dan Dewi. Dengan air mata yang tak mampu ia tahan, ia berkata, "Aku menyesal. Aku menyesal karena telah buta oleh gengsi dan kesombongan. Aku sadar, aku telah menyakiti seseorang yang sebenarnya lebih baik dariku." Dewi hanya menatapnya dengan mata penuh pengertian. "Aku memaafkanmu, Bu," kata Dewi akhirnya. Dan dengan itu, lembaran baru dalam kehidupan mereka pun dimulai. Tanpa dendam, tanpa kebencian. Hanya pembelajaran, pertumbuhan, dan cinta yang semakin kuat. Penyesalan Adrian dan Bu Ratna yang tak bertepi. Setelah semua terbongkar, kehidupan keluarga Adrian tidak pernah sama lagi. Adrian seringkali duduk termenung di ruang kerjanya, menatap kosong keluar jendela. Bayangan masa lalu terus menghantui pikirannya. Semua kata-kata kasar yang ia ucapkan pada Dewi, semua saat di mana ia gagal membelanya dari keluarganya sendiri, terus berputar seperti rekaman yang tak bisa ia hentikan. Ia merasa bodoh. Bukan hanya karena ia tidak menyadari siapa Dewi sebenarnya, tetapi karena ia telah menyia-nyiakan wanita terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya. Di malam-malam sepi, Adrian seringkali memikirkan kembali bagaimana awal pernikahan mereka. Dewi adalah istri yang begitu tulus, begitu penuh perhatian. Ia tidak pernah meminta harta atau status darinya, hanya cinta dan penghormatan. Tetapi apa yang ia berikan? Hanya ketidakadilan. Kini, ketika semua sudah terbuka, rasa bersalah itu mulai menghimpitnya perlahan, hingga sulit bernapas. Suatu malam, saat ia kembali ke rumah dan menemukan Dewi tengah membaca di ruang keluarga, Adrian hanya bisa menatapnya dari jauh. Dewi tampak tenang, seolah semua yang telah terjadi tidak lagi membebani hatinya. Namun, Adrian tahu itu tidak benar. Wanita itu pasti pernah terluka. Adrian menggertakkan rahangnya. "Dewi." Suaranya terdengar pelan, nyaris gemetar. Dewi menoleh, menutup bukunya, dan menatapnya dengan tatapan lembut yang justru semakin menusuk perasaan Adrian. "Ada apa?" tanya Dewi. Nada suaranya masih hangat seperti biasa. Adrian mengambil napas dalam, mencoba menenangkan hatinya yang terasa berat. Ia berjalan mendekat, lalu duduk di samping Dewi. Ia menatap istrinya dengan sorot mata penuh penyesalan. "Aku bodoh, Dewi." Dewi hanya diam, menunggunya melanjutkan. "Aku telah menyakitimu berkali-kali. Aku tidak pernah membelamu ketika keluargaku menghinamu. Aku membiarkan mereka merendahkanmu, bahkan terkadang ikut mempertanyakan keberadaanmu di dalam hidupku." Adrian mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku sungguh tidak pantas untukmu." Dewi menarik napas pelan, menatap suaminya dengan mata yang sulit diartikan. "Aku ingin menebus semuanya, Dewi. Aku ingin jadi pria yang lebih baik untukmu. Aku tidak ingin kehilanganmu." Suara Adrian bergetar, menunjukkan ketulusan yang benar-benar dalam. Dewi menatapnya lama. Lalu, dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, "Kau menyadari semuanya setelah aku membuka identitasku.
Jika aku masih wanita biasa, apakah kau akan menyadarinya juga? Adrian tersentak. Ia tidak bisa menjawab. Dewi tersenyum tipis, senyum yang tidak bisa ditebak artinya. Aku hanya ingin kau tahu satu hal, Adrian. Aku tidak pernah menikahimu karena harta atau status. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Tetapi cinta bukanlah segalanya jika tidak ada rasa hormat dan perlakuan yang adil. Adrian mengepalkan tangannya. Kata-kata Dewi terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Ia tidak pernah merasa serendah ini sebelumnya. Bu Ratna yang hancur dalam penyesalan. Sementara itu, di kamar besar rumah keluarga Adrian, Bu Ratna juga mengalami pergulatan batinnya sendiri. Wanita itu terduduk di kursinya, menatap bayangannya sendiri di cermin. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini terlihat berantakan. Matanya bengkak, bekas air mata yang tak henti-hentinya ia tumpahkan sejak kebenaran terbuka. Ia tidak bisa melupakan momen di mana Dewi tetap bersikap anggun dan tidak membalas perlakuannya dengan hinaan. Ia tidak bisa melupakan bagaimana Dewi bahkan memaafkannya tanpa meminta balasan apapun. Padahal jika Dewi ingin membalas, ia bisa saja menghancurkan mereka dalam sekejap. Bu Ratna meremas tangannya dengan gemetar. Selama ini, ia selalu memandang rendah menantunya. Ia mengira Dewi hanya ingin menumpang hidup, hanya seorang wanita miskin yang tidak tahu diri. Tetapi ternyata, justru dirinyalah yang tidak tahu diri. Apa yang telah aku lakukan? Bisiknya dengan suara penuh kesedihan. Air matanya kembali mengalir. Ia tidak bisa lagi menutupi kenyataan bahwa selama ini ia telah menjadi wanita yang kejam, egois, dan penuh kesombongan. Ia telah menghancurkan keluarganya sendiri dengan tangannya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Dewi. Namun, ketika nada sambung terdengar, ia tiba-tiba tidak sanggup berbicara. Ia tahu, Dewi sudah memaafkannya. Tetapi apakah ia bisa memaafkan dirinya sendiri? Perubahan dalam hidup mereka. Hari-hari berlalu, tetapi tidak ada yang benar-benar sama. Adrian terus berusaha membuktikan cintanya dengan tindakan nyata. Ia mulai belajar dari kesalahannya, lebih banyak mendengarkan, lebih banyak memahami. Bu Ratna, di sisi lain, mulai merendahkan hatinya. Ia belajar untuk lebih banyak bersyukur daripada terus merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan Dewi tetap menjadi Dewi. Wanita yang tetap elegan dalam menghadapi segala hal. Ia tidak pernah menyimpan dendam, tetapi ia juga tidak membiarkan dirinya diinjak lagi. Pada akhirnya, bukan harta atau status yang menjadi pelajaran terbesar bagi keluarga Adrian, melainkan bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain, dan bagaimana cinta yang tulus hanya akan bertahan jika dibangun dengan rasa hormat. Ending yang mengharukan. Suatu sore, langit berwarna oranye keemasan saat Dewi berdiri di balkon rumahnya, menatap ke kejauhan. Angin sepau-sepau menerpa wajahnya, membawa ketenangan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dari belakang, langkah kaki Adrian terdengar mendekat. Ia berhenti di samping Dewi, menatap wanita yang kini menjadi bagian terbesar dalam hidupnya dengan penuh rasa syukur dan ketakutan. Takut kehilangan, takut mengecewakan lagi. Dewi. Panggilnya pelan. Dewi menoleh, tersenyum lembut. Apa kau masih marah padaku? Tanya Adrian, suaranya mengandung kegelisahan yang sulit disembunyikan. Dewi menatapnya lama, lalu menghela napas pelan. Tidak, Adrian. Aku tidak pernah menyimpan kemarahan. Tapi aku juga tidak bisa melupakan segalanya begitu saja. Adrian menunduk, merasa semakin bersalah. Namun, Dewi menggenggam tangannya. Aku hanya ingin kita belajar dari masa lalu. Aku ingin kita tumbuh bersama, tanpa kesombongan, tanpa penghakiman. Adrian meremas genggamannya erat, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi Dewi dengan segala yang ia miliki. Aku berjanji, Dewi, aku akan menjadi suami yang lebih baik, lebih menghargai, lebih memahami. Aku tidak ingin kehilanganmu, ucapnya dengan suara bergetar. Dewi menatap mata suaminya, dan kali ini, ia melihat ketulusan yang nyata. Ia mengangguk perlahan, memberi Adrian kesempatan untuk menebus segalanya. Sementara itu, di tempat lain, Bu Ratna terduduk di ruangannya,
memandangi foto keluarga yang selama ini ia banggakan. Kini, foto itu terasa hampa. Ia menyadari, kebahagiaan bukanlah tentang status atau kekayaan, tetapi tentang bagaimana mereka saling mencintai dan menghargai satu sama lain. Ia meraih ponselnya, menuliskan pesan kepada Dewi. Terima kasih telah mengajarkan aku banyak hal. Aku tidak pantas menjadi ibu mertua yang baik, tetapi aku ingin belajar. Maafkan aku, Nak. Dewi membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Tanpa membalas dengan kata-kata panjang, ia hanya menjawab, "Aku sudah memaafkan, Bu." Hari itu, segalanya memang tidak kembali seperti semula. Tetapi satu hal yang pasti, semua orang belajar untuk menjadi lebih baik. Dan itulah yang terpenting. Nasihat. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian. Terkadang, kita terjebak dalam kesombongan, merasa lebih baik dari orang lain, atau menilai seseorang dari luarnya saja. Tetapi pada akhirnya, yang paling berharga bukanlah harta atau status, melainkan bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena kita merasa lebih tinggi. Karena kehidupan bisa berputar kapan saja, dan orang yang kita anggap rendah hari ini, bisa jadi adalah orang yang menyelamatkan kita di masa depan. Cinta dan penghormatan adalah dua hal yang harus berjalan beriringan. Tanpa rasa hormat, cinta akan kehilangan maknanya. Salam sapa dan penutup. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jangan pernah berhenti belajar dari kesalahan. Jangan pernah berhenti menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hati berkilau-kilauan.